semua, kembali lagi di vlog saya dengan agenda yang rutin, yaitu membawa Sulaiman menuju ke rumah sakit. Akhirnya hari ini kita ke dokter endokrin lagi karena Prader-Willi syndrome ini salah satu pengobatannya atau salah satu terapinya adalah dengan terapi growth hormone atau hormon pertumbuhan yang harus disuntikan setiap hari. Untuk bisa growth hormone itu semuanya harus baik. Jadi sekarang kita mau ke dokter endokrin dulu, mau lihat apakah Sulaiman bisa mendapatkan hormon pertumbuhan atau enggak, karena itu yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu supaya Sulaiman bisa mendapatkan hormon itu. Mungkin secara singkatnya gini nih teman-teman sekalian, kita ini manusia biasa ini, kita tuh punya ada yang namanya hipotalamus di otak kita yang fungsinya salah satunya adalah memproduksi hormon pertumbuhan. Nah kalau Sulaiman di situnya ada gangguan sehingga hormon pertumbuhannya itu harus didapatkan dari luar. Seperti itulah kira-kira. Jadi sekarang kita mau ke dokter, kita lihat bagaimana perkembangan Sulaiman dan apa kata dokter. Yuk ikutin Sulaiman periksa ke dokter pada hari ini. Nomor ya, ini timbang dulu. Berapa beratnya? 87, 90. 90, berarti dikurangin itu berapa tuh? Dingin? Iya, bentar. Tunggu sabar ya, sabar dong. Sulaiman udah selesai periksa dari dokter. Alhamdulillah, senang banget, bahagia banget, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, karena dokter bilang perkembangan Sulaimannya bagus, berat badannya bagus, alhamdulillah. Dan tapi belum dapat growth hormone hari ini. Jadi growth hormone itu disuntik sendiri di rumah karena dokter bilang harus dicek lagi tidurnya seperti apa. Karena waktu itu kan Sulaiman sempat dicek dan dia ada sleep apnea atau sleep apnea. Jadi sleep apnea itu sempat berhenti nafas beberapa detik gitu dalam semalaman. Nah itu Sulaiman ada itu tuh. Nah sekarang mau dicek lagi karena kalau mau dapat terapi hormon pertumbuhan itu harus baik-baik saja keadaan tidurnya. Jadi rencananya malam ini akan dipasang alat lagi untuk Sulaiman. Kemarin pernah dipasang alat, ini dia fotonya dan videonya. Lirik sana, lirik sini. Capain nih Sulaiman? Ngapain lagi nih aku nih? Itu sleep study yang pertama dan sekarang ini mau sleep study yang kedua, mau dipasangin alat namanya poligrafi untuk melihat apakah Sulaiman selama semalaman tidurnya baik atau ada gangguan nafasnya atau ada lupa nafasnya. Sekarang kita akan lihat gimana Sulaiman malam ini. Rencananya akan dipasang alatnya jam 8 malam sampai pagi untuk dilihat gangguan tidurnya atau namanya sleep apnea-nya, ada nggak dia berhenti napas atau gangguan napas. Kalau itu baik, saya berdoa kepada Allah, ya Allah semoga itu baik. Mudah-mudahan minggu depan udah bisa dapat growth hormone insya Allah. Tapi saya bahagia sih, tadi dokter bilang, wah sekarang udah angkat kepala. Ini angkat kepala ini prestasi loh teman-teman sekalian, bisa kayak gini. Sulaiman harus melewati puluhan terapi untuk bisa angkat kepala. Sekarang Sulaiman umurnya udah 6,5 bulan dan dia belajar duduk nih kayak gini nih. Nah, jadi kalau teman-teman yang punya anak bisa duduk dengan sendirinya, bisa merangkak dengan sendirinya, banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena Sulaiman untuk bisa begini harus terapi yang banyak, puluhan terapi seperti itu. Oke, kita lihat yuk
yuk malam ini gimana Sulaiman dipasang alatnya untuk gelap ya. Dipasang alatnya untuk sleep studies. Alhamdulillah untuk hari ini. Yuk kita lihat nih Sulaiman malam ini. Oke, sekarang sudah di rumah dan sekarang sudah jam 8 malam. Sulaiman juga udah tidur dan sekarang kita mau pasang poligrafi ya Mas ya. Alat sleep test. Nah, sleep test dan kita akan memasangkannya untuk Sulaiman dan semalaman dipasang untuk dilihat apakah dia ada henti napas atau enggak, atau sleep apnea atau sleep apnea namanya. Alat ini bisa mengetahui apakah ada henti napas atau enggak, karena kalau napasnya udah oke, udah baik, nggak ada henti napas, nggak ada sleep apnea itu, maka bisa lanjut ke pengobatan berikutnya. Yuk kita lihat bagaimana proses Sulaiman dipasangin alatnya. Ini dia. Sleep studies itu teman-teman bisa lakuin di rumah sakit sebetulnya. Tapi kalau di rumah sakit kan mesti nginep gitu ya. Tapi bisa juga dilakuin di rumah. Jadi bisa dipanggil ke rumah, dipasangin alatnya ke rumah. Tapi salah satu tantangannya adalah kalau anak ini gerak-gerak nanti dia lepas gitu. Jadi kita harus aware terus, siap siaga terus di malam hari supaya kalau lepas langsung dipakein lagi gitu. Baik di jarinya maupun di bagian hidungnya. Kayak Sulaiman ini agak effort nih untuk pakein karena dia udah mulai gerak-gerak. Tapi mudah-mudahan nanti kalau dia tidur alatnya bisa terpasang dengan baik. Ini sudah jam 10:30 malam. Anak-anak mama belum tidur, Khadijah belum tidur, abang belum tidur. Karena kakak Mariam tadi, mau cerita dulu. Kakak Mariam tadi jatuh dari tangga. Jadi Mariam jatuh dari tangga, terus giginya berdarah, gusinya berdarah, terus tangannya bengkak, tapi udah dipijitin tuh. Sekarang giliran Khadijah mau dipijit juga. Khadijah dipijit juga. Soalnya Khadijah kenapa? Khadijah juga pegel. Apanya Khadijah yang mau dipijit tadi ya? Oh, dia mau dipijit. Oke. Sudah pagi, kita lihat Sulaiman yuk. Assalamualaikum Sulaiman. Gimana bobonya pakai itu alatnya? Hei, si ganteng nih. Gimana rasanya bobo pakai itu? Hei. Berapa jam pakai alat itu, Nak? Coba lihat tuh tangannya, pakai ini, hidungnya. Nah, teman-teman sekalian, sekarang tanggal 9 Juni kita setelah 1 minggu ya kemarin hasil dari sleep studies. Sekarang kita mau bawa Sulaiman menuju ke rumah sakit karena berdasarkan hasil sleep studiesnya kelihatannya Sulaiman membaik. Kalau kemarin itu dalam 1 jam ada hampir 8 kali dia gangguan nafas, dimana diantaranya 3 kali henti nafas atau sleep apnea atau sleep apnea. Tapi kemarin pemeriksaan terakhir dari hasil dia yang dites tidurnya itu berturun jadi sejam 5 kali gangguan nafasnya dan henti nafasnya nggak ada. Jadi kita akan periksa ke dokter pada hari ini dan kita akan lihat apakah Sulaiman hari ini bisa dapat growth hormone atau enggak. Yuk kita lihat pemeriksaan Sulaiman pada hari ini. Ini dia video. Bersyukur pada Allah, Sulaiman umurnya 6 bulan 3 minggu. Dokter bilang, tadi kita ke dokter anak yang bagian pernafasan, dan dokter bilang udah oke nih kayaknya, udah bisa mulai pemberian atau suntik hormon pertumbuhan atau growth hormone. Terus akhirnya kita ke dokter endokrin untuk memeriksa Sulaiman, dan dokter endokrin mengatakan kita akan mulai untuk memberikan suntikan kepada Sulaiman. Memang Sulaiman harus setiap hari disuntik karena nih Sulaiman ini sindromnya itu mengakibatkan ada gangguan di hipotalamus, di fungsi otak, yang mana
Hipotalamus itu fungsinya adalah salah satunya mengeluarkan hormon pertumbuhan dan hormon-hormon lainnya. Jadi karena ada gangguan di situ, akhirnya Sulaiman mengalami hormon pertumbuhannya kurang, maka harus disupport dari luar, makanya harus disuntik dari luar. Jadi Sulaiman akan diberikan hormon pertumbuhan. Alhamdulillah hormon pertumbuhan bisa diberikan mulai besok malam. Mana hormon pertumbuhan itu seperti yang sudah saya katakan bertujuan untuk menguatkan otot-ototnya. Karena kalau otot kuat, otomatis bernafasnya menjadi kuat. Karena bernafas kan butuh otot juga. Ngenyotnya juga kuat, nangisnya juga bisa kuat gitu. Kemudian hormon pertumbuhan bertujuan untuk meninggikan badannya, tangan-tangannya bisa bertumbuh, kakinya juga gitu. Jadi ya tentu saya sangat bahagia sekali karena dokter sudah memberikan hormon pertumbuhan untuk Sulaiman. Mulai besok ya kita akan menyuntik sendiri setiap hari. Karena kalau kita ini manusia biasa kita memproduksi hormon pertumbuhan setiap hari. Tapi kalau Sulaiman harus support dari luar karena dia ada hormon pertumbuhan tapi sedikit yang diproduksi sendiri. Makanya kita harus support dari luar. Gitu deh teman-teman sekalian. Kita lihat ya gimana mulai besok kita mulai kasih hormon pertumbuhan untuk Sulaiman. Doain Sulaiman ya. Dan untuk teman-teman yang anaknya atau saudaranya atau teman-temannya ada yang terkena Prader-Willi syndrome, maka di sini edukasinya bahwa salah satu terapi yang bisa diberikan adalah dengan terapi hormon pertumbuhan. Itu penting, lebih cepat lebih baik pemberiannya. Hormon pertumbuhan itu bermanfaat untuk banyak hal untuk anak-anak Prader-Willi syndrome. Doain semoga dengan terapi yang tepat, penanganan yang tepat, mudah-mudahan Sulaiman bisa tumbuh secara optimal dengan baik. Ini perjuangan ketika mengobati Sulaiman. Mudah-mudahan kalau Sulaiman besar, lihat nanti Sulaiman akan lihat bagaimana dari kecil dia sudah berjuang untuk bisa hidup dengan lebih baik, insya Allah, hidup secara optimal, tumbuh kembang secara optimal, insya Allah. Yuk kita lihat ya pemberian hormon pertumbuhan untuk Sulaiman ya. Nah sekarang mau pemberian growth hormone untuk Sulaiman. Maka Sulaiman akan disuntik setiap hari untuk memberikan hormon pertumbuhannya atau growth hormone. Sekarang suster Rauda sudah datang. Rauda atau Rauda sus? Rauda. Suster Raudanya sudah datang. Ada kakak akan mengajari untuk kalau suntik Sulaiman itu gimana sih caranya. Yuk kita lihat ya. Ini di sekitar pusarnya. Pusarnya tuh yang mana tuh? Ini tapi berarti jangan di atas dekat. boleh? Di atas boleh, dia tidak terlalu dekat dengan pusarnya. Jadi hitungannya sebenarnya 3 ruas jari dia dari si Sulaimannya, jadi bisa di sekitarnya itu. Oke. Jadi ini obat ini adalah growth hormone untuk Sulaiman. Dan karena nyuntiknya harus sendiri di rumah setiap hari, jadi kita belajar dulu. Kita belajarnya pakai boneka. Jadi tadi dijelasin bahwa yang biru-biru ini adalah area yang boleh disuntik di bagian perut, bagian tangan samping berarti ya sus ya? Bisa samping luar. Tangan samping, paha samping juga boleh kan? Iya, bagian luar gitu. Kemudian bagian belakangnya. Nah caranya kalau dosisnya Sulaiman tuh misalnya 0,2 gitu. Oke, habis itu dibuka. Kemudian dari awal tuh pegangnya begini sus ya? Ini perlu dicubit nggak? Iya, agak dicubit sedikit. Terus bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu sampai 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru kita tarik. Oke. Kayak gitu caranya. Oke, coba kita praktekkan sama Sulaiman ya. Yuk. Tunggu dari atas ya Bu, nanti biar tinggal ngikutin Tiga jarinya dari mana? dari pusarnya ini. Tangannya dia apa tangannya kita? Tangannya dia. Dia tangan pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nak. Alhamdulillah Sulaiman udah selesai tadi di suntik growth hormonnya. Insya Allah mulai hari ini dan seterusnya dia akan mendapatkan terapi growth hormone yang mudah-mudahan dengan terapi itu keadaan Sulaiman semakin membaik dan terus membaik. Makasih ya teman-teman, doain Sulaiman terus ya, dan semoga anak-anak kita semuanya sehat-sehat selalu dan ibu-ibunya juga sehat-sehat, dan semoga tayangan ini bermanfaat khususnya untuk yang di luar sana. Kalau ada saudara, teman, atau anaknya sendiri salah satunya mengalami sindrom seperti yang dialami oleh Sulaiman, jadi tahu dan punya gambaran apa-apa saja yang harus dilakukan. Oke, kita ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya.
insya Allah dengan berbagai macam cerita-cerita, mungkin dengan anak-anak yang lain, mungkin dengan cerita Sulaiman atau update dari saya pribadi. Makasih udah nonton video ini, dan sekali lagi saya minta doanya untuk Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.